Baik teman-teman semuanya, akan kami sajikan pembahasan lengkap tes Akademi Bintara Akpol Polri 2022. Tentunya disertai dengan trik cepat. Dan teman-teman gak pakai lama cara ngerjainnya. Semoga baik-baik, stay tune this video for you. Nah, oke, seperti ini ya. Ini merupakan salah satu jenis dari tes akademik matematikanya, yaitu berbentuk sistem pertidaksamaan linier ya. Sepertinya seperti itu. Sistem pertidaksamaan ya, lebih tepatnya. Oke, pertama kita fokusnya harus di sini dulu ya. Garis yang ada di sini ya, garis 4 sama 6 ya tentunya ya. Sepertinya di situ yang harus kita jadi fokus utamanya. Oke, sebelumnya akan saya hapus terlebih dahulu biar nanti tidak merepotkan. Namun yang akan saya kasih tahu di sini teman-teman harus fokus dengan daerah arsirnya terlebih dahulu. Di sini daerah arsirnya kalau misalkan kita fokuskan yang garis ini, garis 4 sama di sini 5 ya tentunya ya, karena ada di tengah-tengah ya. 4 sama 5 dia berada di atas garisnya 4 sama 5. Maka caranya kita menyusun pertidaksamaannya adalah kita mulai dari 4 terlebih dahulu. Jadi 4x gitu ya. Kita susun, terus yang di sini 5 gitu kan, 5y. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini karena berada di atas garis 4 sama 5 ini tadi ya, arsirannya yang saya maksud, maka tandanya lebih dari sama dengan. Nah, baru setelah itu teman-teman langsung tulis saja 4 sama 5. Kalau bingung dari mana 4 sama 5? Dari 4 ini sama 5 ini tinggal kalian kalikan saja. Tanda lebih besar dari sama dengan berdasarkan daerahnya karena dia berada di atas garis 4 sama 5. Oke ya, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, kita fokus garis 2 sama G12. Nah, kalau misalkan kita susun di sini dan perhatikan juga daerahnya dia berada di bawah garis 2 sama 12. Maka dia tandanya pasti kurang dari sama dengan. Maka di sini kita susun pertidaksamaan garisnya, maka 2x terus kemudian ditambahkan dengan 12y. Nah, kemudian yang selanjutnya 2 kali 12 ya. Sama seperti tadi, 2 sama 12-nya kita kalikan seperti itu. Nah, terus kemudian sesudah itu apakah mungkin dari teman-teman ada pertanyaan di sini x-nya kok duluan, tapi di sini y gitu kan, berada di sumbus y. Maka jawabannya sistem pertidaksamaan memang untuk menyusun sistem pertidaksamaannya tinggal teman-teman dibalik saja gitu ya. Di sini posisinya 4 memang y diubah jadi 4x terlebih dahulu, dan ini juga berlaku sebaliknya. Maka kalau kita sederhanakan yang di sini jadinya 4x tambah 5y ya, lebih dari sama dengan 20. Nah, untuk yang di bawah karena di sini masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi semuanya, maka di sini menjadi x ya. Terus kemudian 12 dibagi 2 itu 6y. Dan yang selanjutnya di sini tinggal 12 saja. Nah, ada tambahan teman-teman karena di sini berada di daerah 1, maka berlaku x-nya lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0. Nah, seperti itu. Maka kita cari jawaban yang cocok di sini adalah 4x sama 5y-nya itu lebih dari sama dengan 20, dan x plus 6y-nya itu kurang dari 12. Kira-kira jawaban yang sesuai itu adalah yang D ya, seperti itu teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah cocok. Ini kurang dan yang ini lebih. Sepertinya ini jawaban D sama E sama aja. Maka kalau sama berarti jawabannya adalah D sama E ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan memahami, coba cek apakah ini berbeda atau sama. Oh iya, ternyata di sini teman-teman beda ya.
Yang benar 4X plus 5Y. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Kalau yang E ininya terbalik ya. Oke, selanjutnya. Nah, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang ini kalau misalkan kita diketahui pertidaksamaannya, terus harus digambar dulu karena di sini sudah diketahui teman-teman. Saya ingin menggambar garis X plus Y ya. X plus Y-nya yang X plus Y yang kurang dari sama dengan 30. Nah, ini dicek dulu teman-teman. Kalau misalkan saya ganti X-nya sama dengan 0, maka otomatis Y-nya itu sama dengan berapa? X-nya diganti 0, maka Y-nya 30 ya. Y-nya itu 30. Terus kemudian saya balik, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya itu sama dengan berapa? Maka X-nya itu sama dengan 30 juga. Nah, maka di sini titiknya dari 30 sama 30 ya. 30 sama 30. Maka garisnya untuk yang pertidaksamaan ini dia kurang ya. Kalau tandanya kurang tadi berarti dia daerahnya berada di bawah garis ya. Berada di bawah garis. Maka dia berada di sini daerahnya ya. Antara sini sama sini daerahnya. Oke, kita biarkan terlebih dahulu karena kita akan memastikan pertidaksamaan yang selanjutnya yang di bawahnya ini ya. 3X plus 4Y itu kurang dari sama dengan 96 ya. Dengan cara yang sama juga kita buat X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya ini sama dengan 0, maka otomatis Y-nya itu berapa? Ya, tinggal 96 bagi 4 ya. 96 bagi 4 itu 24. Terus kemudian yang kedua, kita ganti. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan berapa? Tinggal diganti saja. Y-nya yang sama dengan 0 berarti 96 dibagi dengan 3. 96 dibagi dengan 3, jawabannya 32. Maka titik yang ada di sini adalah 32,24. Nah, 32-nya berarti di mana teman-teman? Oh, apa mungkin terbalik? Ya, ya benar ya ternyata ya. 32 ada di sini, terus kemudian 24-nya ada di sini. Berarti garisnya itu di sini, teman-teman. Tinggal kita perhatikan aja, karena di sini garisnya sama-sama kurang dari, maka dia berada di bawahnya garis. Nah, lalu kemudian kita ambil irisannya. Berarti irisannya berada di daerah 4. Secara tidak langsung daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear ini adalah D ya. Jawabannya D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau teman-teman menemukan soal bentuknya limit tidak hingga yang bentuknya seperti ini? Maka yang perlu harus kita perhatikan yang pertama adalah, nah, ini ada trik cepatnya teman-teman. Ada bentuk akar sama akar dan ini pengurangan di limit tak hingga, maka harus berlaku seperti ini dulu gitu ya. Syaratnya kalau misalkan ada A sama P itu sama, maka berlaku B min Q per 2 akar A. Karena di sini bentuknya masih belum sama, maka otomatis kita samakan terlebih dahulu. Apa yang disamakan? Yang disamakan akarnya. Karena di sini masih belum berbentuk akar, maka kita buat akar terlebih dahulu. Kita sederhanakan, yang ini minusnya saya keluarkan. Berarti dia jadi 3x plus 4 teman-teman ya. Nah, oke ya, karena minusnya saya keluarkan bentuknya seperti ini. Bentuk yang akar di sebelah kiri ini tetap dia tidak berubah sama sekali. Terus kemudian maka karena di sini harus akar, saya ibaratkan seperti ini. Kalau 3 ingin dibentuk dalam akar, maka otomatis 3-nya dikuadratkan lalu diubah dalam bentuk akar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kiri sama kanan ini nilainya sama tapi bentuknya yang berbeda. Maka tanpa merubah nilai tapi bentuknya saya ubah, ini kita kuadratkan terus kemudian teman-teman tinggal kasih akar saja. Nah, tujuannya ini adalah memodifikasi supaya bentuknya sama dengan trik cepat yang sudah ada di sini. Karena dia bentuknya akar sama akar. Terus kemudian sesudah itu kita tinggal jabarkan saja gitu ya. Hasil dari 3x plus 4 kuadrat, maka di sini teman-teman bisa melakukan dengan cara pelangi atau misalkan dengan cara seperti ini. 3x plus 4 kuadrat itu sama dengan 3x plus 4 dikalikan dengan 3x plus 4.
Boleh teman-teman kalikan satu persatu seperti ini, tapi nanti hasilnya dia akan seperti ini. 39x kuadrat ya, plus 24x plus 16. Yang di sebelah kiri ini tetap teman-teman tanpa merubah soalnya ya, tanpa merubah bentuk dari nilai ini tetap. Nah, karena bentuknya ini dia sudah sama ya, sama-sama akar, yang di sebelah kiri ini akar, yang di sebelah kanan itu juga akar, maka kita perhatikan A sama P-nya. Kalau A sama P dia sama, maka berlaku seperti ini. Apakah dia sama? Kita cek terlebih dahulu. 9 dengan 9. Oh, berarti kalau misalkan sama, maka posisinya kita ambil rumus B min Q per 2 akar A. B-nya ini di sini 6 ya, teman-teman. B-nya 6 terus dikurangi dikurangi Q. Kita Q-nya cek terlebih dahulu. Q-nya ternyata di sini 24 dibagi dengan 2 akar A-nya itu 9 ya, kita sederhanakan saja. 6 dikurangi 24 minus 18 ya. Terus kemudian 2-nya tetap, akar 9 itu 3. Nah, kalau kita jabarkan lagi, minus 18 dibagi dengan 2 kali 3 itu 6. Berarti jawabannya 18 dibagi 6, 3, minnya ikut, maka minus 3. Jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Oke ya, berarti jawabannya adalah A. Next, soal selanjutnya. Nah, ini soal jenis banyaknya cara ya, banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari soal seperti ini ya. Oke, maka caranya kita mengerjakan berarti seperti ini. Oke, kita kurangi dulu. Oke, seperti ini. Dari suatu kelompok terdiri dari 5 pria ya. Prianya itu ada 5, terus kemudian yang wanitanya ada 4. Oke ya, berarti prianya ada 5, terus kemudian wanitanya ada 4. Maka kita susun terlebih dahulu untuk mempermudah penyelesaian. Ada 5 pria ya, tentunya ya, ada 5 pria, terus kemudian kita bagi yang satunya ada 4 wanita ya, ada 4 wanita. Kalau sudah, langsung kita fokus ke sini. Yang akan dipilih itu adalah 3 orang secara acak tentunya, yang untuk memaparkan diskusi katanya seperti itu. Terus kemudian banyak cara, 2 pria sama 1 wanita. Ini teman-teman mudah sekali ya. Prianya ada 2, berarti kita susun di sini 2, terus wanitanya ada 1. Nah, ini pakai cara kombinasi teman-teman ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita pakai cara kombinasi. Oke, apa yang kita kombinasikan? Yang kita kombinasikan di sini, yang pria yang mau dipilih 2 dari yang tersedia 5 pria ya. Oke, terus kemudian dipilih 1 ya. Di sini dipilih 1 dari 4 ya, dari 4 wanita yang tersedia. Maka sesuai dengan rumus kombinasi, teman-teman kalau misalkan lupa, saya ingatkan kembali di sini. Rumus kombinasi itu misalkan ada kombinasi seperti ini gitu ya, NR, maka ini berlaku N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Ini bagi teman-teman yang masih mungkin lupa tentang kombinasi, rumusnya seperti apa ya, seperti ini. Oke, berarti kita operasikan sesuai dengan rumus kombinasi. Maka di sini tertera 5 faktorial, oke, dibagi dengan 2 faktorial terlebih dahulu, terus kemudian dikali dengan 5 min 3 N min R ya, 5 min 2 berarti dia 3 faktorial, terus kemudian 4 faktorial dibagi dengan berapa di sini? 1 faktorial dikali dengan 4 min 1 faktorial itu 3 faktorial. Oke. Setelah itu berarti kita jabarkan kalau faktorial itu teman-teman itu sama halnya dengan perkalian sampai dia menuju 1. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau misalkan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3, karena di si bawahnya ada faktorial, kita berhentikan saja sampai 3 faktorial. Yang ini 2 kali 1, terus kemudian 3 faktorial. Terus kita jabarkan yang 4 ini jadi 4 faktorial, berarti 4 kali 3 faktorial sampai 3 saja, karena di bawah ada 2 faktorial. Ini 1 faktorial 1 teman-teman. Terus kemudian lanjut 3 faktorial ya, tinggal dicoret saja.
Yang ini sama ini dicoret, terus kemudian 4 sama 2 disederhanakan jadi 2. Maka jadinya 5 kali 2 10 dikalikan dengan ini sisanya 4. 10 kali 4 berarti jawabannya 40. Jadi ada 40 cara untuk menyusun 2 pria dan 1 wanita dari 5 pria dan 4 wanita yang sudah disediakan. Maka jawabannya yang benar itu adalah 40 cara. Oke ya, saya rasa teman-teman semoga bisa memahami gitu ya. Kalau misalkan masih bingung tentang ini, silakan boleh berkomentar di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ada 2 dadu bersisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 atau berselisih 4. Oke, jadi fokusnya teman-teman seperti ini. Oke, kita balikan dulu. Kalau ada 2 dadu otomatis ya 2 dadu ya. Kalau misalkan 1 dadu itu kan ada 6 jenis ya. Kalau misalkan 1 dadu berarti dia ada 6 jenis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ini 6 pangkat 1. Kalau ada 2 dadu, nah, itu 6 pangkat 2. Nah ini yang istilahnya dinamakan dengan ruang sampel. Nah kalau simbolnya di dalam matematika itu NS. Karena di sini ditanyakan peluang, maka otomatis peluang atau PA saya simbolkan seperti itu NA per NS ya teman-teman ya. NA-nya itu adalah nanti yang ditanyakan itu apa gitu kan. Nah, NS-nya di sini udah diketahui 6 pangkat 2 atau lebih tepatnya 6 kuadrat. Nah, sekarang kita mencari NA-nya terlebih dahulu ya. NA-nya yang mana? NA-nya itu yang ini. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 atau berselisih 4. Oke, kita cek dulu. Jumlah dadu yang jumlahnya 6 itu apa aja? Kita kumpulkan ya. Yang jumlahnya 6 ya. Yang jumlahnya 6. Oke, yang jumlahnya 6 berarti dia apa aja? 1 sama 5. Terus kemudian 5 sama 1. Kita cek lagi 2 sama 4. 4 sama 2. Oke, terus yang terakhir 3 ya. Ini yang jumlahnya 6. Oke, terus kemudian kita cari kembali yang berselisih 4. Berarti yang selisihnya 4 apa aja? 1 sama 5 gitu kan. Berselisih kalau misalkan keduanya dikurangi hasilnya 4. Itu maksudnya kan. Atau 5 sama 1 gitu sama aja, tinggal dibalik aja. Terus kemudian 2 sama 6. 2 sama 6 kan kalau dikurangi 6 kurangi 2 kan 4 ya. Atau 6 sama 2. Nah ini sama aja teman-teman, 6 sama 2. Kita cek kembali apakah ada yang lain atau mungkin sudah itu aja. Oke, ternyata sudah itu aja. Maka NA-nya kita cek total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi NA-nya itu ada 9 teman-teman. Oke, berarti kalau misalkan kita tulis 9, 6 pangkat 2, 36. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah 9 per 36 yang C. Nah, seperti itu untuk peluang dadu yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini salah satu bentuk soal ya. Banyaknya susunan angka yang FR-nya katanya muncul di tahun kemarin ya teman-teman ya. Oke, kita simak sama-sama biar paham. Ada 3 angka berlainan. Jadi di sini saya menggunakan susunan kotak gitu ya untuk mempermudah penyelesaian saja. Susunan kotak dari yang mau disusun itu ada 5 angka. Nah, namun di sini syaratnya angka itu berlainan antara 100 dan 400. Berarti dia kalau misalkan antara, dia bilangan itu lebih dari 100 terus kemudian kurang dari 400. Kira-kira yang perlu kita lihat di sini adalah bilangan ratusannya ya. Bilangan ratusannya. Bilangan ratusan. Maka bilangan ratusan yang tersedia yang lebih dari 100 itu kira-kira apa aja gitu kan ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 di sini yang memenuhi untuk menjadi bilangan yang lebih dari 100 dan kurang dari 400. Apa aja? 1, 2, 3 berarti ada 3 angka yang memenuhi ya.
Ada 3 angka yang memenuhi, tapi 1 di sini yang saya gunakan ya. Ada 3 yang memenuhi ya. Ada 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ada 3 yang memenuhi di sini, maka di sini ditulis 3 dari total 5. Nah, karena di sini diisi hanya 1 angka saja gitu kan, maka dari 5 1 dipakai, sisanya 4. Nah, ini juga berulang 4 di sini yang tersedia gitu ya dari total tadi. 1 dipakai, sisanya 3. Maka tinggal teman-teman kalikan saja. 3 kali 4 kali 3 itu jawabannya berapa gitu ya. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 4 itu berapa? 36. Jadi jawabannya 3 kali 4 kali 3 itu 36 ya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Berarti jawabannya yang A. Oke, next tinggal 2 soal terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke soal integral ya, soal integral yang sederhana seperti ini teman-teman. FR menurut teman-teman yang sudah ikut tahun lalu itu juga muncul seperti itu teman-teman ya. Oke, caranya mengerjakan saya berikan aja untuk sebagai pengingat untuk integralnya. Misalkan ada integral AX pangkat N terus terhadap DX, maka di sini teman-teman yang kalian perhatikan adalah pangkatnya teman-teman ya. Pangkatnya itu nambah 1 terus kemudian dibagi dengan N plus 1 plus C. Oke, perubahannya di sini yang berubah adalah pangkatnya terus dibagi dengan banyaknya pangkat sesudah diintegralkan. Maka otomatis gampangnya teman-teman tinggal seperti ini aja hasilnya. Ini kan pangkat 2 gitu ya. Kita tulis lagi 3, berarti hasil integralnya 3x 2 nambah 1, berarti kan integral itu nambah 1. Berarti 2 tambah 1 berarti dia 3 gitu, per 3. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang 5. Oke, yang 5x ini kan pangkat 1. 1 tambah 1 berarti dia pangkatnya jadi 2. Bawahnya juga ikut 2. Nah, terus yang ini 4 karena dia nggak ada x-nya, maka kalau misalnya diintegralkan dia nambah x, 4x. Nah, kita sederhanakan sesudah itu. Berarti 3 tambah 3 itu dibagi gitu ya maksudnya. Di sisa x pangkat 3. Terus kemudian 5 per 2x kuadrat terus plus 4x. Tapi jangan lupa di sini C-nya ya. C-nya itu sebagai komplement ya. Itu saja jawabannya. Kita cek dari A sampai E, kira-kira yang cocok yang mana ya. Yang cocok itu ternyata jawabannya A, seperti itu. Oke, untuk soal terakhir ya. Soal terakhir untuk soal integral teman-teman. Teman-teman caranya mendeteksi apakah itu gimana caranya untuk mengerjakan soal integral yang bentuknya seperti ini. Caranya teman-teman mendeteksi, lihat kanan sama kirinya. Kalau dia pangkatnya selisih 1, berarti dia menggunakan integral metode substitusi ya. Substitusi ya. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan permisalan. Yang dimisalkan itu adalah yang mempunyai pangkat tertinggi. Jadi yang mempunyai pangkat tertinggi di sini adalah U-nya ya. Kita misal U dulu. Yang mempunyai pangkat tertinggi berarti X kuadrat ya, daripada 2X di sini. Maka yang kita misalkan itu X kuadrat min X tambah dengan 3. Nah, sesudah itu tinggal kita turunkan. Nah, diturunkan DU per DX. Nah, ini simbol dari turunan. Ini artinya U-nya itu diturunkan terhadap X. Kalau diturunkan berarti ini pangkatnya turun teman-teman ya. Jadi pangkatnya turun. Terus kemudian pangkatnya di sini dikurangi 1. Kalau dikurangi 1, 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Satunya nggak usah ditulis. Terus kemudian kalau X saja diturunkan itu 1. Kalau 3 diturunkan 0. Nah, maka di sini bisa kita bentuk DU itu sama dengan 2X min 1 ya. 2X min 1, DX-nya kita pindah ke sebelah kanannya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, maka kita fokus ke soalnya. Yang mau kita ubah di sini sesuai dengan bentuk permisalannya. Yang dimisalkan di sini adalah ini 2X per DX ini kan dia sudah bisa diubah jadi DU. Ingat, 2X sama DX, maka ini diubah jadi DU ya teman-teman ya. Bisa diubah jadi DU. Terus kemudian yang ini tadi kan yang sudah kita misalkan X kuadrat min X plus 3. Maka kita misalkan U tadi. U
U-nya pangkat 3, maka tinggal kita integralkan saja. Nah, sesuai dengan integral tadi ya rumusnya, jadi U pangkat 3 berarti dia pangkatnya nambah 1, 3 tambah 1 4, terus dibagi dengan 4. Tapi jangan lupa plus C sebagai komplemennya. Nah, sesudah itu yang paling terakhir U-nya dikembalikan ke awal. Permisalannya U itu tadi apa? Ternyata ini ya. Maka kita kembalikan ke yang awal, jadinya X pangkat 2 min X plus 3 pangkatkan dengan 4, karena U-nya pangkat 4. Ini kan ada seperempat, jadi ini seperempat. Tapi jangan lupa plus C. Nah, seperti ini. Itu jawabannya teman-teman, seperempat X kuadrat min X plus 3 pangkat 4. Seperti itu. Kita cek dari A sampai E, kira-kira jawabannya apa? Oke, ternyata jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih, dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian di grup dan lain sebagainya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.